Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden Jokowi adalah presiden pengecut. Sampai saat ini pemerintah tidak juga merespon penembakan 6 laskar Front Pembela Islam oleh kepolisian yang saat itu terjadi di tol Jakarta Cikampek pada hari Senin 8 Desember yang lalu. Bahkan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga tidak pernah menyinggung sedikit pun kasus penembakan itu di dalam pidatonya saat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Dunia pada 10 Desember kemarin. Hal ini pun juga memantik reaksi dari pengamat politik Roky Gerung. Ia menilai ada dua fenomena yang langsung bertabrakan secara moral. Ketika Presiden berpidato di Hari Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sedunia, Indonesia korbannya banyak sekali dalam segala macam peristiwa. Dan yang terakhir, peristiwa ada di kilometer 50. Presiden pun tidak mengucapkan satu kalimat apapun. Menurut Roky, Presiden seharusnya merespon kasus penembakan itu, sebab kasus tersebut juga melanggar hak asasi manusia. Apa dia nggak punya TV? Apa dia juga nggak baca koran? Apa dia nggak punya pembisik? Apa dia juga nggak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat sipil? Karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini sih namanya presiden pengecut. Begitu tegas pengamat politik Roky Gerung. Lebih jauh lagi, dosen ilmu filsafat ini juga menilai upaya membekuk Habib Rizik Syihab merupakan pesanan dari istana. Sebab istana melihat Habib Rizik ini sebagai ancaman yang karena mereka menilai bahwa Habib Rizik memiliki banyak pengikut. Jadi, kata Roky Gerung, ia melihat bahwa upaya untuk membekuk Habib Rizik merupakan desain dari istana. Analisisnya begitu. Dan ketika itu terlihat dari mereka yang berkumpul sejak kedatangan Habib Rizik, mereka pantau WA-nya, kemudian teleponnya segala macam, hal ini untuk membuat jebakan ke dalam skenario penangkapan HRS. Padahal kata Roky Gerung, Habib Rizik dari awal, kesalahannya pun hanya soal undang-undang kesehatan, bukan kesalahan dalam melawan negara, bukan pula kesalahan melawan kemanusiaan ataupun korupsi. Ketika dia diintai terus untuk dicelakakan. Itu yang terbaca dalam keterangan pers pejabat publik negara. Jadi ya, istana presiden ini memang terganggu betul, karena akan ada istana rakyat yang baru di Petamburan. Begitu pungkas Roky Gerung. Selain itu, Roky Gerung juga menyoroti penggalangan dana untuk para korban penembakan di tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Ia pun juga melihat bahwa masyarakat memang benar-benar menuntut keadilan dan juga pengusutan atas kasus penembakan dari 6 pengawal FPI ini kepada negara. Kita bahwa percaya akal sehat publik akan terus menuntut agar supaya peristiwa ini benar-benar diuraikan sedetail-detailnya, supaya kita tahu kejahatan ini bersembunyi di mana. Karena sering dikatakan, setan itu selalu ada di dalam hal yang detail. Nah, detail ini yang seharusnya sedang kita bongkar. Seperti kita tahu, dinamika yang terjadi saat ini tentang HRS, FPI, dan juga kekuasaan Jokowi memang menjadi sorotan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Tahukah kalian, keberadaan HRS dan juga FPI memang sejak awal kemunculannya selalu berurusan dan juga bergesekan dengan kekuasaan. Yang pertama, FPI menyerang pusat-pusat dari maksiat, maka penguasa ekonomi yang berbasis kriminal dan kekerasan ekstra hukum akhirnya terganggu. Kemudian HRS FPI juga menyadari tidak bisa terus-terusan sebagai pemadam kebakaran. Bakar satu basis maksiat, timbul basis maksiat baru. Lantas, FPI pun sampai pada kesimpulan agar pekerjaan tak jadi tukang pemadam kebakaran, lalu ikut mendorong penegakan syariat Islam yang langsung dipegang dan dioperasikan oleh negara secara konstitusional. Mungkin di tahun 2000-an awal, FPI juga ikut mendorong untuk ditengok kembali Piagam Jakarta tahun 45 untuk tujuannya diimplementasikan.
Tapi bagi penguasa status quo di Indonesia, hal ini tidak dapat diterima. Maka dorongan FPI juga oleh anggota DPR ditinggalkan begitu saja. FPI beralih ke peran awalnya semula, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di tahun 2006, majalah porno Playboy Amerika Serikat diumumkan akan diedarkan di Indonesia. Tentu saja FPI langsung memadamkan. Kemudian pada tahun 2008, terjadi apa yang dikenang sebagai insiden Monas. Bertepatan pada 1 Juni 2008 di hari lahir Pancasila. Waktu itu Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama yang berisi beragam lembaga dan aktivis pluralisme melakukan kampanye akbar di Monas. Mereka menentang aksi FPI yang membuarkan aktivitas Ahmadiyah di Parung. FPI dan Forum Umat Islam juga menentang kampanye itu. Akibatnya terjadi bentrok. Konflik FPI dan juga versus Akademi Kebangsaan berbuntut panjang hingga mengerahkan polisi dalam jumlah besar ke Petamburan. HRS dan juga Munarman yang kala itu sebagai Panglima Laskar FPI pun dibui 1,5 tahun. Tapi keberhasilan paling dikenang dari gerakan mobilisasi FPI yaitu Aksi Bela Islam 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Kenyataan berkumpulnya massa yang diperkirakan mencapai jutaan orang merupakan satu hal yang ajaib. Hal itu juga menepis asumsi selama ini HRS hanya didukung oleh sekelompok kecil kaum radikal. Faktanya, HRS memang merupakan tokoh sentral dari aksi massa yang bisa merontokkan Ahok dari panggung kekuasaan. Meski semua orang tahu bahwa dia di-backup oleh presiden dan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Sebenarnya kemunculan Jokowi yang bergandengan dengan Ahok dalam pemerintahan DKI telah menimbulkan reaksi dari FPI. Semua orang menyadari bahwa Jokowi hanya alat untuk memuluskan Ahok jadi gubernur di satu basis muslim seperti Jakarta. Dan FPI tentu merasa hal ini tidak beres. Pada akhirnya Jokowi yang terangkat jadi presiden secara otomatis, Ahok jadi gubernur DKI. Bukannya santun dan simpatik, Ahok melancarkan komunikasi publik yang intimidatif dan represif. FPI pun melancarkan perlawanan. Mulai dari aksi massa Gerakan Jakarta yang dibidani oleh FPI mengangkat almarhum Kyai Haji Fahru Rozi sebagai Gubernur Rakyat Jakarta, hingga rally aksi massa dengan semboyan Aksi Bela Islam 1410, 1411, hingga 212 yang diperluas dengan pembentukan GNPF MUI. Ya, pada kenyataannya seluruh gerakan ini memang menyinggung kekuasaan Jokowi. Dan Jokowi pun sampai saat ini juga belum mengomentari bagaimana kasus penembakan anggota Laskar FPI itu. Memang kekuasaan Jokowi ini sudah gonjang-ganjing dengan adanya HRS.